Terima kasih Ustaz. Ini kita sudah ada berapa orang ini ya? Ada 6 orang. Berarti masih ada yang belum masuk. Saya sembari menghubungi beberapa orang ya. Mohon ditunggu dulu. Saya panggilnya yang ibu-ibu atau kakak-kakak atau adik-adik nih. Di sini ada Ibu Asmi, ada Andi Fatiyah, Ibu Andi Fatiyah ya. Ada Mbak Nuryani, ada Mbak Tri Novi. Oke. Sebelumnya ya, perkenalkan saya perwakilan dari teman-teman di SERDI atau Eastern Society for Research, Education, and Development. Jadi kami itu seperti komunitas literasi ya, komunitas literasi yang mencoba untuk menggali sisi keislaman dari berbagai background studi. Harapannya kita bisa punya solusi konkret untuk problematika umat hari ini. Tapi kami juga ingin mengembangkan SDM dari society-nya kita, dari masyarakatnya kita, baik itu terkait dengan pendidikan, baik dalam bidang bahasa Arab, ataukah bidang-bidang yang lain. Nah, hari ini kami punya kesempatan untuk membuat satu kelas khusus, kelas bahasa Arab, dan kita mulai dari basic, dari dasar. Harapannya nanti ini bisa berkelanjutan, tentu berlanjut atau tidaknya nanti itu tergantung dari bagaimana respon teman-teman sekalian terhadap kelas ini. Nanti mungkin kita akan mengevaluasi apa-apa saja yang perlu untuk diperbaiki, apa-apa saja yang perlu untuk dikembangkan. Tapi meskipun demikian, semoga saja kelas ini bisa sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Oh ya, jadi tidak masalah kalau Ibu Bapak juga tidak menyalakan videonya. Kami sangat paham soal itu. Jadi hari ini mungkin kita mau sharing dulu, mau memperjelas maksud kelasnya, juga nanti mau ngerancangnya bagaimana, pertemuannya seperti apa, baik itu dari sesi waktunya, terus bukletnya juga kayak gimana, nanti akan dijelaskan oleh ustadznya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, nanti mungkin bisa saling dikomunikasikan supaya kelasnya bisa berjalan dengan baik. Nah, hari ini kita kedatangan ustadznya sendiri, atau sebulan ke depan nanti akan didampingi oleh Ustadz Haryadi, SPD. Beliau ini adalah sarjana pendidikan bahasa Arab di UNM dulunya. Kalau sekarang lagi melanjutkan studi di studi magister bahasa Arab di Universitas UIN Alauddin Makassar. Tentu kegiatan beliau berkutat di pendidikan bahasa Arab itu sendiri. Juga beliau juga aktif di beberapa lembaga kemahasiswaan kampus ya, lembaga kemahasiswaan dulunya, bahkan di lembaga dakwah kampus dan masyarakat. Nah, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan kasih kesempatan untuk
Ustadz Aryadi bisa menyampaikan beberapa hal. Oh ya, Ahwan, ini lulusan beliau katanya di Prodi Bahasa Arab UNM. Alhamdulillah hari ini insya Allah beliau kapabel sebagai seorang lulusan. Seingat saya beliau ini lulusan pertama di di Prodi Bahasa Arab UNM dan beliau juga lulusan terbaik. Semoga ilmu dari beliau kita bisa gali. Kalau status beliau meskipun masih muda, ustadznya ini sudah menikah. Jadi sudah terjamin lah. Baik Ustaz, saya persilahkan kepada Mas Pur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Sebelumnya, bagaimana moderator, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Ya, jelas-jelas. Bagaimana ini yang lain? Bapak yang Puji lain? syukur Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menambah ilmu kita, dalam hal ini ilmu bahasa Arab, yang merupakan sebuah kewajiban yang hukumnya fardu kifayah di dalam Islam. Jadi jika tidak ada kaum muslimin satupun di muka bumi ini yang tidak mendalami, yang tidak mempelajari bahasa Arab, maka seluruh kaum muslim itu berdosa. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh istri-istri beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman yang senantiasa dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah memegang di dunia maya. Baik kalau sebelum COVID itu sangat banyak, kami sendiri juga membuat kelas-kelas kursus secara offline di kampus-kampus. Nah, alhamdulillah karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita coba membuat untuk offline online-nya. Teman-teman mungkin banyak menjumpai juga kelas-kelas lain, ya. Dan kami juga sudah beberapa kali ya ikut di kelas-kelas online untuk melihat program-programnya seperti apa. Ternyata kami menemukan beberapa permasalahan yang mudah-mudahan dengan kelas ini bisa menjadi solusi bagi kita semua. Apa itu? Kebanyakan kelas-kelas bahasa Arab yang ada saat ini itu lebih kepada mempelajari materi. Kebanyakan ya secara umum kami dapatkan kelas-kelas bahasa Arab online saat ini itu fokusnya adalah untuk mempelajari materi bahasa Arab. Nah, kalau teman-teman cuma ingin mempelajari materi bahasa Arab, maka tidak usah ikut di kelas kita. Mengapa? Karena teman-teman bisa beli bukunya di toko. Teman-teman bisa download PDF-nya, kami juga sudah bagikan. Teman-teman bisa menemukan banyak materi di internet, YouTube, dan lain sebagainya. Tetapi satu permasalahan yang tidak kami temukan ya, yang ada solusinya kami temukan di program-program yang lain, ya kelas-kelas yang lain, yaitu wadah untuk latihan atau mumarasah, wadah untuk mengasah kemampuan berbahasa Arab kita. Nah, kalau teman-teman ingin mengasah kemampuan berbahasa Arab teman-teman, bukan hanya sekedar menerima materi, bukan hanya sekedar mengetahui materinya, tetapi juga mengupgrade diri kita untuk bisa berbahasa Arab, maka disinilah tempatnya. Untuk itu, insya Allah ke depannya, kita akan lebih banyak latihan
kita akan lebih banyak praktek daripada menerima materinya. Karena ini materi yang kami bagikan, setiap pertemuan itu sangat simpel, ringkas, tapi insya Allah ini sangat bermanfaat. Kalau setiap pertemuannya ini bisa kita kuasai, ya bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan, insya Allah kemampuan kita sangat-sangat luar biasa. Teman-teman bisa mengalahkan S1-nya UNM bahasa Arab. Jadi seperti itu. Dan metode ini juga sebenarnya sudah kami dapatkan langsung dari dosen-dosen kami, beberapa dosen kami di jurusan bahasa Arab. Cuman memang sangat sedikit ya dosen yang memahami metode ini. Itu metode belajar langsung praktek. Ya. Biasanya cuma belajar materinya, nahwu sorofnya, menghafal kosakata, menghafal mufradat, menghafal perubahan-perubahan kata, tapi ketika diajak berbahasa Arab, berbicara bahasa Arab itu sangat tidak bisa. Sangat tidak bisa. Oleh karena itu, mudah-mudahan terobosan yang kita buat kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi teman-teman semua untuk mampu berbahasa Arab. Ya, tentunya setiap level kita memiliki tujuan-tujuan atau ukuran-ukuran kemampuan sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Insya Allah ini pertemuannya kurang lebih 10 kali pertemuan. Dan insya Allah kita akan evaluasi apakah teman-teman benar-benar mampu ya mengikuti dengan baik. Kalau teman-teman fokus kemudian mengikuti dengan baik, insya Allah teman-teman mampu menguasai dan mampu mempraktikkan langsung apa yang telah kita pelajari. Ya. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, hal-hal yang harus untuk memaksimalkan pembelajaran kita, maka kami sangat menyarankan, bahkan kalau bisa kami wajibkan bagi seluruh peserta agar men-print out modul yang telah kami kirim. Ya. Jangan diperbanyak ya untuk diri pribadi saja. Kalau diperbanyak itu dilarang. Ya. Kalau untuk pribadi silakan, boleh-boleh saja. Jadi di print out karena sudah juga dikirimkan panitia. Ini harus ya, karena untuk mempermudah teman-teman mempelajari. Karena kalau filenya ada di HP, kemudian kita juga belajarnya melalui HP yang sama, ini akan kesulitan nanti. Karena nanti seperti yang saya katakan tadi, kita akan lebih banyak praktek. Ya, saya ingin lebih banyak mengasah kemampuan teman-teman. Hatta tastati'un an tatakallamuna bil lughatil arabiyyah. Hingga teman-teman mampu untuk mempraktekkan bahasa Arab itu. Kalau mau belajar kaidah, ya beli saja bukunya. Ya, kalau mau belajar teori, beli saja bukunya atau download saja materinya selesai. Tapi kalau mau mengasah kemampuan, nah disinilah tempatnya insya Allah. Ya, ini seperti itu. Kemudian panitia kami sudah menyampaikan di awal untuk dikirimkan ini ya nama-nama peserta. Kemudian ininya umurnya agar kami bisa klasifikasikan nanti di proses prakteknya. Berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan, mohon diinfokan kepada kami. Kemudian apalagi nanti juga akan ada praktek menulisnya, dan ini sangat sederhana karena memang kita di level 1, di level awal, dan di level ini insya Allah bisa diikuti oleh seluruh jenjang usia, yang penting mampu membaca Al-Quran. Ya, yang penting mampu membaca Al-Quran. Walaupun belum terlalu pintar, tapi sudah memahami huruf-huruf Arab, insya Allah bisa ikut. Kalau belum, nanti kesulitan ya. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, itu nanti akan kesulitan, tapi maka dibutuhkan dulu upgrade teman-teman membaca Al-Qurannya agar bisa mengikuti dengan baik. Jadi kemampuan awal yang harus teman-teman miliki adalah mengetahui huruf-huruf Arab itu sendiri atau abjad Arab. Kemudian hal lain yang harus teman-teman miliki adalah ya tentunya jaringan yang bagus ya. Karena nanti akan sering komunikasi. Nanti saya tanya satu-satu, saya ajak satu-satu untuk berbicara. Nah, nanti kalau tidak jaringannya bermasalah, bakalan kesusahan. Ya, jadi seperti itu. Kami insya Allah berupaya untuk memaksimalkan diri, maka mohon teman-teman peserta membantu kami juga untuk bermaksimal diri agar kita bisa mengevaluasi
hasilnya dengan baik, ya, agar kita bisa memaksimalkan pencapaian dengan baik. Tentu saja ini bukan coba-coba ya, seperti yang kami katakan tadi, beberapa kali kami juga sudah mengadakan program offline, dan alhamdulillah hasilnya bagus, teman-teman banyak yang ikut. Mudah-mudahan kelas online ini, karena jaringannya ini yang kami takutkan itu masalah jaringan. Kadang-kadang tidak kedengaran lah, kadang inilah. Jadi mohon teman-teman juga fokus, siapkan waktunya, karena kami sudah mengukur waktu yang akan kita pakai nanti itu kurang lebih 2 jam, teman-teman. Ya, kurang lebih 2 jam. Karena kita akan banyak praktek. Kemudian di dalam setiap pertemuan nanti, itu terdiri dari 4 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar produknya dulu, kosakatanya, apa yang harus kita tahu, itu tidak terlalu banyak ya, sedikit, tapi kita akan lebih ke mengasah kemampuan. Lebih baik sedikit, tapi kita bisa bawa pulang ilmu itu daripada banyak, tapi hanya sekedar tumpukan. Jadi di sini kami sangat berharap teman-teman itu walaupun sedikit tapi bisa memaksimalkan diri. Nah, setelah mufradatnya kita pelajari, kami akan menyebutkan pemufradatnya dan menjelaskan maknanya, kemudian akan melatih teman-teman menyebutkan mufradat itu. Nah, setelah itu kita akan belajar praktek hiwarnya. Hiwar itu percakapannya, ya, percakapannya. Nah, di situ nanti kita akan lebih intens lagi. Kami akan membacakan dulu percakapannya dengan full beserta maknanya, menjelaskan maknanya, kapan diungkapkan, cara pengungkapannya. Setelah itu hiwarnya antara saya dan teman-teman. Ya, hiwarnya antara saya dan teman-teman. Saya misalnya si A, teman-teman berposisi sebagai si B. Kemudian setelah itu nanti saya bagi 2. Hiwarnya dipraktekkan oleh perempuan dan laki-laki. Jadi nanti saya bagi 2 kelompoknya. Ada kelompok ikhwan dan ada kelompok akhwat. Nanti kita praktekkan percakapannya. Nah, setelah itu baru satu-satu saya tes, ya. Satu-satu akan saya ajak bercakap-cakap sesuai dengan apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, setelah itu baru masuk ke Alkitabah. Alkitabah itu dia menulis. Ini sangat sederhana ya. Untuk level ini memang kita fokus dulu di huruf-hurufnya. Menulis huruf-huruf Arab. Jangan sampai kita bisa bercakap tapi tidak mampu menulis. Seperti itu. Kemudian, oh ya, pesertanya sudah berapa, moderator? Ini sudah ada 5 orang ini. Enggak, 7 yang orang sudah. sama kita nih. Oh, kalau yang terdaftar di grup itu ada yang saya kasih masuk 12 orang. Oh ya, 12 orang. Iya, 12 orang. Ya, baik. Nah, mungkin karena hari ini baru perkenalan, jadi nah ini juga salah saya juga sih karena hari ini baru mulai aktif kerja lagi, jadi kayak agak sibuk gitu, Ustaz. Oh Jadi mohon yes. maaf kalau agak telat untuk informasinya, tapi insya Allah kedepannya nanti saya perbaiki lagi. Oh iya. Tapi untuk peserta yang kami masukkan itu ada 12 orang. 12 orang, nah sisanya itu teman-teman dari ISRD. Jadi mereka mungkin bakalan nongol, tapi mereka tidak mereka tidak termasuk peserta, tapi mau juga belajar gitu, Ustaz. Tidak apa-apa ya, Ustaz ya? Siap. Baik. Ya, yang penting pesertanya tidak maksimal atau tidak lebih dari 15, moderator ya. Iya, iya. Ya, itu nanti kita akan membutuhkan banyak waktu. Kalau lebih dari 15 peserta, itu akan Iya. menghabiskan banyak waktu karena kita akan lebih banyak di prakteknya. Nah, mungkin level-level berikutnya itu kita akan lebih persempit lagi. Ya, mungkin maksimal 10 orang, karena kita ingin menjamin kualitas bagi teman-teman, ya. Menjamin kualitas bagi teman-teman. Makanya di perhalakuan atau di kajian-kajian itu, ya, ada yang membuat standarisasi 5 orang. Mengapa? Karena memang kita tidak fokus pada transfer ilmu saja, tapi lebih kepada bagaimana kemudian membentuk didikan itu
ya bisa benar-benar menguasai apa yang kita sampaikan. Dan itu tidak mudah. Makanya manajemen itu sangat sangat perlu diperketat. Ya mungkin itu penyampaian awal yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan fakta perdana ini. Tadi sudah diperkenalkan juga ya, nama saya Haryadi, sukunya Mandar, asal Sulawesi Barat. Sekarang tinggalnya di Sulawesi Selatan. Iya, Ustaz. Saya Nah ini Mbak Tri mau bertanya, Ustaz, ada berapa level katanya, Ustaz? Kira-kira ada berapa level? ya, kalau buku yang kami ini, yang kami pernah pelajari juga ya, itu kita bisa sampai pada 9 level. Itu 9 Iya. level. Ya, jadi kan nanti ada dalam bahasa Arab itu kan ada yang disebut dengan mubtadi'in. Ya. Ada 3 tingkatan itu dalam bahasa Arab. Ada mubtadi'in, kemudian ada mutawassitin, dan ada yang mutaqaddimin. Nah, ini 3 level orang-orang yang menguasai bahasa Arab. Mutaqaddimin itu maksudnya adalah pemula. Level tingkatan pertama ini pemula. Nah, pemula ini kami siapkan 3 level untuk level pemula. Jadi untuk menyelesaikan level pemula ini atau mutaqaddimin ini, insya Allah kita punya 3 level. Nah, 3 level berikutnya itu untuk kelas mutawasitin, untuk tingkatan mutawasitin. Kita semua punya target-target di sana, sudah mulai nanti belajar perubahan-perubahan katanya juga, kemudian menimbang-nimbang kata dan sebagainya. Kemudian nanti ada level mutaqaddiminnya, yang paling tingginya. Juga di sana ada tiga level ya. Tahap ketiganya, tahap mutaqaddimnya itu juga ada 3 level. Yang mungkin seperti itu. Oh. Jadi mungkin masih ada yang mau ditanyakan, mungkin Ibu Bapak sekalian. Nah, oh ya, Ustaz. Jadi waktunya tetap sama, Ustaz, ya. Hari Selasa, hari Kamis, ya. Hari apa lagi? Ya, hari Selasa, Kamis, Sabtu, ya, Ustaz, ya. Ba'da Isya, insyaallah. Jadi saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mencetak langsung buku panduannya, begitu juga semua perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi nanti kalau tadi soal usia, Ustaz, sejauh dari yang kami rekap itu ada 1 orang anak-anak ya, itu kalau tidak salah anaknya siapa namanya, Ibu Uswa, kalau tidak salah anaknya Ibu Uswa. Usia Tapi berapa? dia itu masih sekolah dasar, kalau tidak salah, Ustaz. SD ya? Iya, SD, setahu saya. Kalau yang penting anaknya bisa membaca Al-Quran, insya Allah bisa ikut. Insya Allah bisa, Ustaz. Karena sebelumnya itu dia sudah ikut kelas bahasa Arab, tapi kan karena masa pandemi ini jadi kurang aktif gitu. Nanti ada lagi 1 remaja. Iya, seingat saya remaja. Sisanya itu ya ini mbak-mbak dan ibu-ibu dan bapak-bapak. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kami lihat, kalau kata para peserta, mereka kemampuan bahasa Arabnya, kalau dari kami coba buat range ya, dari 1 sampai 10, maksimal mereka katanya 2 lah. Jadi betul-betul dasar. Termasuk saya juga ya. Jadi kami mencoba untuk belajar dasar lagi. Insya Allah, insya Allah. Bantuannya, Ustaz. Mungkin itu karena sudah tidak ada lagi ya. Jadi kelasnya bisa kita mulai besok. Jadi Bapak dan Ibu semua bisa punya waktu buat menyetak bukunya terlebih dahulu. Terus dipersiapkan juga waktunya.
Nanti untuk link Zoom-nya nanti akan selalu dikirimkan di grup ya. Nanti akan langsung dipandu oleh Ustadz Haryadi. Selebihnya ini kami dari ISERDI membantu memberikan wadah kepada Ustadz Haryadi dan teman-teman semua untuk semoga saja bisa menguasai bahasa Arab ya. Harapan kami seperti itu. Pun juga dengan orang tua bisa berbahasa Arab itu bekal yang sangat luar biasa untuk generasi selanjutnya. Harapan kami dari ISERDI bisa seperti itu. Mungkin itu ada lagi mungkin Ustaz? Ya mungkin itu dulu. Yang penting ini dipastikan teman-teman bisa memaksimalkan PDF-nya, bisa di print. Kalau memang belum bisa semua di print, bisa dicicil pertemuan pertama, pertemuan kedua untuk besoknya. Atau kalau mau ditulis tangan, boleh juga. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oh ya, Mbak Tri, ini rekaman setiap pertemuan kami insya Allah akan merekam dan akan kami publish di YouTube ISERDI, tapi ini terbatas ya, hanya untuk peserta saja yang akan bisa mengakses. Jadi kami hanya buka linknya untuk para peserta, kami menjaga untuk privilege-nya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi nanti kalau misalnya mau dikirimkan keluarganya juga itu tergantung dari teman-teman semua mau dikirim atau tidak, apakah itu jadi konsumsi personal untuk keluarganya atau pribadinya juga bisa. Jadi insya Allah kami akan selalu merekam dan kami akan posting di channelnya ISERDI. Nanti channelnya kami akan posting juga di grupnya. Oke. Ini saya bertanya lagi nih, apakah betul-betul sudah tidak ada lagi? Kalau mau pakai voice juga enggak masalah, Bu. Bagusnya karena malam pertama, jadi bagusnya mungkin perkenalan ya juga kepada peserta. Iya. Mas. Ya, mungkin bisa Mbak Nuryani mungkin. Asalnya mungkin lah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani. Saya masih mahasiswa di kampus UNES Semarang. Tapi kalau aslinya saya dari Batam, Kepulauan Riau. Masya Allah. Ya, salam kenal semuanya. Semoga bisa ikut sampai level berapa nih? 9 ya tadi ya? Insya Allah ya. Amin, amin. Ya, amin. Oh ya, jauh banget nih Mbak Nuryani dari Semarang berarti. Kuliahnya di Semarang, orangnya dari Batam. Matur nuwun nggih karena sudah mau hadir di kelasnya kami, semoga bisa bermanfaat. Mungkin siapa ini? Ada Ibu Andi Fatihah mungkin? Oh, masih belum terkoneksi mungkin. Ibu Asmi mungkin mau memperkenalkan diri dengan teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Syafrina. Saat ini saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Saya berasal dari Palu, besar di Makassar, dan sekarang menetap di Sulawesi Tenggara. Oke. Masya. Jadi dari Sulawesi Tengah ke selatan, terus ke Tenggara. Sekarang di Tenggara. Mudah-mudahan bisa ikut kelasnya sampai level akhir. Amin, amin. Terima kasih. Makasih, Bu. Nah, ini ada Ibu Mila ini. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Harmila, biasa dipanggil Mila. Saat ini baru selesai wisuda bulan kemarin. Masya Allah. Harapannya semoga bisa sampai level 9. Alamatnya sekarang di Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Ya, makasih Ya, terima kasih. Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi nanti ini kita juga ada bukan hanya Ibu dan Mbak sekalian ya, tapi ada juga peserta kita dari ada orang asli Sulawesi juga, tapi beliau itu orang keuangan setahu saya, namanya Pak Irsyad ya, Muhammad Irsyad. Nanti juga ada Mas Arif, juga ada juga Mas Alif. Nah, nanti mungkin belum bisa bergabung hari ini, semoga besok sudah bisa bergabung ya. Nanti saya coba juga buat ngingetin personal kepada peserta yang lain. Siapa tahu nggak ingat ya. Nanti selebihnya ada Ibu Misnawati juga, ada apa lagi nih? Ibu Suah sama Mbak Arinda. Jadi kategorinya ada yang mahasiswa, ada yang sudah pegawai, memang ada yang ibu rumah tangga dengan berbagai macam aktivitasnya, ada yang masih remaja dan ada juga anak-anak, tapi anak-anak ini juga nanti dia ditemani sama ibunya. Ini ada siapa lagi? Mbak Novi. Silahkan Mbak Novi. Bisa perkenalan diri dulu, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, Ustaz dan teman-teman. Saya Noviani, saya biasa dipanggil Novi. Saya sekarang domisilinya di Bandung. Asal saya adalah dari Lampung, Sumatera. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Novi. Jadi ini udah nyebar kemana-mana ini. Ada juga Mbak Kamila kalau tidak salah. Makasih Mbak Novi. Mbak Kamila ini hadir juga. Ya, bisa kenalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Zahra Abdi. Domisilinya di Jakarta Pusat. Alhamdulillah. Aslinya emang Jakarta, Mbak? Iya, alhamdulillah asli Jakarta aja, Ustaz. Orang Betawi asli berarti kayaknya. Masya Allah. Oke, terima kasih peserta sekalian. Ini, seolah udah semua kecuali Ibu Andi Fatia ini. Jika berkenan Ibu, mungkin bisa memperkenalkan diri dengan teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, siapa ya? Nama saya Andi Fatia. Umur 7 tahun, kelas 1 di SD IT Ikhtiar. Masya Allah. Andi Fatia umur 7 tahun di SD Ikhtiar. Nah, selamat bergabung ya, Dek. Selamat belajar nantinya. Alamatnya di mana? Makassar. Oh, iya. Di Makassar. Oke, makasih Fatia sudah bergabung dengan kakak-kakak semua. Selamat belajar nantinya ya. Mungkin itu
mungkin itu teman-teman semua, ibu-ibu semua, mbak-mbak semua, Ustadz, hari ini semoga nanti kelasnya bakalan berjalan dengan baik. Saya tutup ya kelasnya ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Syukran, Mbak. Ustadz, saya pamit dulu ya. Semoga Ya. besok bisa lebih cepat waktu lagi. Ya, Ustadz. Syukran, Ustadz ya. Ya. Insya Allah ditepatkan. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.